Sekolah teologi dalam benak saya adalah tempat yang sangat istimewa. Saya meyakini bahwa di sana adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan dan yang telah mengalami pembaharuan hidup serta dipersiapkan atau diperlengkapi menjadi hamba Tuhan. Pasti orang-orangnya sangat ramah dan akan dengan senang hati saling membantu satu sama lain. Ditambah dengan para pengajar atau dosen yang memiliki pengetahuan mendalam akan Alkitab dan telah menjalani hidup saleh, pasti akan membuat suasana serasa di surga. Semua pemikiran itu memenuhi otak saya sebelum saya masuk ke sana. Dengan semangat membara, saya pergi ke beberapa sekolah teologi yang saya tahu, mulai dari Pacet, Lawang, Malang, dan sampai ke Batu untuk mendaftar. Sayangnya, semua sekolah teologi yang saya datangi tersebut sudah tutup pendaftarannya dan baru akan dibuka kembali tahun depan untuk tahun ajaran berikutnya. Saya tidak ingin terlalu lama menunggu. Karena itu, saya mencari sekolah teologi lain dan kalau bisa tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Di tengah kebingungan mencari, seseorang memberi saran dan bersedia mengantar saya untuk mendaftar ke sekolah teologi di Surabaya, dan kebetulan ada kelas malamnya. Saya memilih sekolah teologi kelas malam dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, saya harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat itu saya sudah berusia 36 tahun dan sudah dikaruniai satu orang putri. Tidak mungkin saya mengabaikan keluarga, karena hal tersebut dapat menjadi batu sandungan bagi anggota keluarga dan orang lain. Kelas malam yang saya tempuh berbeda dengan sekolah teologi pada umumnya yang hanya dimulai pada tahun ajaran baru. Di sekolah teologi kelas malam ini, saya dapat masuk tepat pada saat dimulainya mata kuliah baru, istilahnya block teaching. Dan pada saat itu, saya satu-satunya mahasiswa baru. Sebagian besar teman sekelas sudah mengikuti perkuliahan 6 bulan, setahun, bahkan ada yang lebih. Di antara mereka, tidak sedikit yang sudah melayani sebagai pendeta pembantu, pendeta muda, atau gembala sidang dari gereja denominasi tertentu. Memasuki kelas dan memperkenalkan diri pada teman-teman sekelas membuat hati saya tenang karena mereka semua tampak ramah dan hangat. Kesan di awal bahwa sekolah teologi adalah tempat yang istimewa semakin menguat. Namun, kesan itu berubah total menjelang kelas berakhir, yakni saat dosen memberi tugas kelompok. Mengapa? Ternyata tidak ada seorang pun yang mau berkelompok dengan saya. Bahkan beberapa orang belum memiliki kelompok lebih memilih teman yang pada hari itu tidak datang daripada satu kelompok dengan saya. Sungguh saya merasa tertolak. Kesan ramah dan menerima yang terlihat di awal ternyata sangat berbeda hanya dalam 1-2 jam berikutnya. Sikap suka membantu yang saya bayangkan ada pada mereka lenyap seketika. Saya merasa sendiri dan berpikir, sebegitu burukkah diri saya? Atau mungkin saya terlihat bodoh? Entahlah, hari itu saya pulang dengan hati kecewa karena tidak seorang pun bersedia menolong saya. Tetapi saya menjadikan hari itu sebagai pelecut semangat dan akan membuktikan bahwa saya mampu. Pada akhirnya, saya mengerjakan tugas yang diberikan dosen itu seorang diri. Rasa kecewa tidak berhenti di situ, sebab beberapa waktu kemudian, yakni pada saat ujian, ada satu orang teman yang sangat jarang hadir di kelas, tiba-tiba duduk di samping saya. Tanpa rasa malu, dia langsung melihat lembar ujian yang sedang saya kerjakan dan menyalinnya. Menyadari apa yang dia lakukan, segera saya tutup lembar jawaban saya dan saya sodorkan soal ujiannya. Seketika ia berdiri dan pindah tempat duduk menjauhi saya. Saat itu saya sadar bahwa sekolah teologi bukanlah kelas para malaikat. Di dalamnya masih banyak manusia berdosa dan masih banyak di antara mahasiswanya yang memiliki kecenderungan berbuat dosa. Kesadaran tersebut membuat saya introspeksi diri dan terus berusaha untuk menjaga kejujuran dan integritas. Setidaknya ada pelajaran berharga yang saya dapat petik melalui peristiwa tersebut. Pertama, mengandalkan manusia bukanlah pilihan bijaksana. Semula saya berharap rekan-rekan akan membantu saya karena saya orang baru. Namun sejak saat itu, saya lebih bersungguh-sungguh belajar dan mengandalkan Tuhan. Kedua, dosa tidak ditentukan oleh tempat. Artinya, di tempat yang baik bukan berarti orang tidak akan melakukan hal yang buruk.
Seperti kata pengkhotbah, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Kesimpulan saya, sekolah teologi bukan tempat orang kudus, yakni orang-orang yang telah berhenti berbuat jahat, melainkan tempat orang-orang berdosa dibentuk dan dibaharui.